Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu penguji PPG tahun 2026 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Rahmalia Pritali Asmara, Guru Sejarah Kebudayaan Islam di MTS Qurratul Aini, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026 di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri dengan program studi Sejarah Kebudayaan Islam dengan nomor induk mahasiswa 252094272. Hari ini Jumat 9 Januari 2026 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di MTS Qurratul Aini pada kelas 7 dengan tema Daulah Umayyah. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, untuk hari ini kita langsung belajar ya mengenai Daulah Umayyah. Sebelum itu memulai materi, baiknya kita berdoa dulu. Baik, iya umiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Zidni ilman warzuqni fahman. Afika, Almaira, Andini, Debi, Kaifa. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Akan mengulas kembali masa akhir Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wafat pada tahun 40 Hijriah. berapa Masehi? 1941. Ya, menandai berakhirnya masa kekhalifahan. Aku akan memutarkan video animasi 3D-nya dulu ya. Kalau dicatat silakan dicatat. Inilah latar belakang berdirinya Daulah Umayyah. Daulah Umayyah berdiri setelah akhir masa Khulafaur Rasyidin. Berdirinya Daulah Umayyah tidak terlepas dari perang sipil dan Hakim antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, ini peta konsepnya. Daulah Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, tidak terlepas dari perang sipil tadi ya, perang sipil dan perang Hakim yang dipelopori oleh Ali bin Abi Thalib dan
kebudayaan dan peradaban Islam. Dinasti ini menjadi tonggak perubahan sistem kepemimpinan Islam dari bentuk musyawarah menjadi monarki turun-menurun. Nah, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib dan pengunduran diri Hasan bin Ali demi persatuan umat Islam di tahun Jamaah, yaitu Jamaah, Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat menjadi khalifah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Sejak saat itu, pusat pemerintahan dipindahkan ke Damaskus atau Suriah. Nah, bentuk pemerintahan Daulah Umayyah menerapkan sistem pemerintahan yaitu monarki, yaitu kerajaan yang dimana kekhalifahan diwariskan secara turun-menurun. Jadi monarki itu adalah secara turun-menurun atau kerajaan sistemnya. Nah, administrasi pemerintahan Daulah Umayyah membentuk sistem administrasi yang rapi dengan pembagian wilayah dan lembaga pemerintahan seperti Diwan Al-Jur yaitu militer, Diwan Al-Haraj keuangan dan Diwan Al-Baiz pos dan Diwan Masjid, Diwan Al-Rasyail yaitu surat. Bahasa resmi yang digunakan dalam pemerintahan Daulah Umayyah yaitu bahasa Arab, ditetapkan sebagai bahasa resmi administrasi pemerintahan. Khalifah-khalifah terpenting dalam Daulah Umayyah yaitu ada 3. 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. 2. Abdul Malik bin Marwan. Yang ketiga. Walid bin Abdul Malik. Ya, perhatikan kemajuan administrasi pada Daulah Umayyah di masa-masanya berfokus pada sentralisasi dan pelembagaan. Sistem pemerintahan diwariskan Romawi dan Persia. Sedangkan administrasi masa kini didorong oleh digitalisasi yang seperti kalian alami ini ya, digital sistemnya, transparansi dan desentralisasi untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas publik. Nah, ini kemajuan administrasi negara masa Daulah Umayyah dan masa kini perbandingannya. Pada masa Daulah Umayyah, sistem administrasinya monarki turun. Sedangkan masa kini adalah Demokrasi Republik atau monarki konstitusional. ya, ada lagi pusat kekuasaannya pada masa Daulah Umayyah apa? Sentralisasi kuat di bawah khalifah. Sedangkan masa kini adalah Cenderung desentralisasi dengan otonomi daerah. ya, itu perbandingannya ya masa Daulah Umayyah dengan masa kini. Ini kalian bisa lihat galeri-galeri dari pada masa Daulah Umayyah seperti ini kerajaannya, sistem politik dan pemerintahannya. Ya, sudah? Ya. Nah, ini wilayah-wilayahnya Umayyah di Damaskus, Suriah. Daerah-daerah itu meliputi Spanyol, Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Tunisia, Libya, Mesir, Syria, Palestina, Jazirah Arab, Irak, dan sebagian kecil Asia seperti Persia, Afghanistan, Pakistan, Turki, Uzbekistan, dan Asia Tengahnya. Nah, ini Masjid Agung, masjid besar di sana pada masa Bani Umayyah atau dinasti Umayyah, Daulah Umayyah. Masjid Umayyah juga dikenal sebagai Masjid Agung di Damaskus, salah satu dari masjid tertua dan terbesar di dunia. Masjid ini bersejarah, terletak di kota Damaskus, kota
Tua Damaskus. Ibu kota negara Suriah. Nah, ini bentuk mata uang pada masa Daulah Maya. Dinar, emas, dirham, perak, dan fals, perunggu. Bentuknya seperti ini. Ya, ada tulisan Arabnya. Nah, ini jika diperbesar seperti ini koinnya. Nanti kalian akan dibuat kelompok menggambarkan koin tersebut. Mengapa Hasan bin Ali mengundurkan diri? Yaitu mengundurkan diri dari jabatan khalifah demi persatuan umat Islam karena beberapa alasan penting yang bersifat politik, moral, dan keagamaan. Peristiwa ini dikenal dalam sejarah sebagai Amal Jamaah, tahun persatuan. Berikut penjelasan secara ringkas dan jelasnya. Di antaranya satu, setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, ayah Hasan, umat Islam berada dalam kondisi terpecah, yaitu Hasan bin Ali baik sebagai khalifah di Irak, Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa di Syam. Yang kedua, mengutamakan keselamatan umat daripada kekuasaan. Yang ketiga, Sesuai dengan nubuatan Nabi Muhammad. yaitu sabda Rasulullah yang maknanya, anakku ini adalah seorang pemimpin. Semoga Allah mendamaikan dengannya dua kelompok besar kaum muslimin. Yang keempat, kondisi internal pendukung Hasan lemah. Sebagian pasukan Hasan kurang disiplin. Ada yang berkhianat, tidak solid ya, secara politik. Yang kelima, perjanjian baik. Untuk selanjutnya, ibu akan membuat beberapa kelompok, ya, masing-masing ada yang satu kelompoknya 5 atau 6, kan ada 21 ya? Iya. Ya. Yuk, dibuat kelompok masing-masingnya 5 atau 6. Yuk, silakan. Nah, siapkan untuk diskusinya? Ya. Oke. Ya, apa-apa. Ayo. Mau. Daulah Umayyah merupakan salah satu kekhalifahan besar dalam sejarah Islam yang berperan penting dalam perkembangan politik, administrasi, kebudayaan, dan peradaban Islam. Dinasti ini menjadi tolak ukur sistem pemerintahan wilayah. Kelompok 2. Silakan kepada Neng Milda. Khalifah penting Daulah Umayyah. Beberapa khalifah yang berperan besar dalam penyelenggaraan Daulah Umayyah antara lain: 1. Muawiyah bin Abi Sufyan. Dari Daulah Umayyah dikenal sebagai pemimpin yang cakap dalam administrasi dan politik. 2. Abdul Malik bin Marwan menyatukan kembali wilayah kekhalifahan dan melakukan pembaruan administrasi. Pengembangan kebudayaan dan peradaban. 1. Bidang ilmu pengetahuan. Mundurnya kajian tafsir, hadis, dan fikih. 2. Bidang arsitektur. Pembangunan masjid megah seperti Masjid Umayyah di Damaskus dan Quba Asy-Syamrah di Yerusalem. 3. Bidang sosial dan budaya. Terjadinya akulturasi budaya antara Islam dengan budaya Romawi, Persia. Banyak siapa terdiri Daulah Umayyah. Sudah? Nah, ya silakan dijawab kelompok 1. Muawiyah bin Ya, pertanyaan selanjutnya dari kelompok 3 atau 4. Barangkali ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2. Kelompok 4, ya silakan. Mau bertanya apa ke kelompok 2? Siapa yang mengundurkan diri demi persatuan umat Islam? Ya, siapa yang mengundurkan diri demi
persatuan umat Islam. Barangkali kelompok 2 ada yang menjawab, kelompok 3. Ya, silakan. Hasan bin Ali. Siapa? Hasan bin Ali. Betul tidak? Betul. Oke. Apa sistem pemerintahan Daulah Umayyah? Apa sistem pemerintahan Daulah Umayyah? Siapa yang menjawab? Nah, ini silakan. Monarki turun menurun. Nah, betul tidak? Betul. Ya, tepuk tangan semuanya. Dan untuk selanjutnya, silakan buat kesimpulan dari pengunduran diri Hasan bin Ali. Betul? Betul. Dan kalian ibu kasih tugas per kelompok menggambar uang pada zaman Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah, yaitu di China. Yang koinnya ini ya, ibu lupa menyampaikan ini koin. Gambarnya satu aja. Satu aja. Kesimpulannya. Kesimpulannya yang tadi kalian bikin diskusi presentasinya ya, mengenai Hasan bin Ali yang mengundurkan diri. Ya, silakan dikerjakan. Oh, yang kanan atau yang kiri terserah, bisa boleh. Kesimpulannya ada tiga poin. Bikin kesimpulannya 3 poin yang kalian pikirkan, yang kalian rasakan itu 3 poin saja di kalian yang tadi bikin. Ya, ini 3 kesimpulan mengenai pengunduran diri Hasan bin Ali yang mengundurkan diri demi persatuan umat Islam. Mengapa? Yuk, yang mau gambar di kelompok 1 siapa? Oh, Rahma. Oh, boleh kalau bisa. Ya? Ya? Iya, silakan. Silakan. Menghindari perang saudara sesama muslim. Setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib, ayahnya Hasan, umat Islam berada dalam kondisi terpecah. Hasan bin Ali dibayar sebagai khalifah di Irak. Muawiyah bin Abi Sufyan berkuasa di Syam. Jika konflik berlanjut, perang besar antar sesama muslim hampir pasti terjadi. Hasan melihat bahwa mempertahankan kekuasaan dengan perang hanya akan menambah pertumbuhan darah. Kedua, mengutamakan keselamatan umat daripada kekuasaan. Tiga, sesuai dengan nubuat Nabi Muhammad Rasulullah pernah bersabda, karenanya anakku ini adalah seorang pemimpin. Semoga Allah mendamaikan dengan 2 kelompok besar kaum muslimin. Kondisi internal pendukung Hasan lemah. Sebagian pasukan Hasan kurang sipil, ada yang berkhianat, tidak solid secara politik. Maka perjanjian damai Hasan dan Muawiyah membuat perjanjian damai di mana Muawiyah menjadi khalifah. Peperangan dihentikan, umat Islam kembali
Dua. Rapi. Ini dari kelompok satu. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Coba diperhatikan kembali tadi mengenai pengunduran diri Hasan bin Ali. Yang pertama adalah menghindari persaudaraan sesama muslim. Yang kedua mengutamakan keselamatan umat daripada kekuasaan. Yang ketiga sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad. Yang keempat kondisi internal pendukung Hasan lemah, terjadinya damai. Ya begitu ya. Jadi lebih penting menjaga persaudaraan daripada kekuasaan. Betul tidak? Betul. Karena kekuasaan tidak akan ada habisnya. Kalau persaudaraan kita erat dengan hubungan alur dengan sesama manusia. Ya, kesimpulannya dari pengunduran diri Hasan bin Ali yaitu menang dengan kehilangan persaudaraan seringkali adalah kekalahan yang lebih besar. Menjaga persaudaraan sambil tetap jujur dan berprinsip adalah kemenangan yang bermakna. Jadi kalian kalau menghadapi kemenangan atau memilih persaudaraan atau kekuasaan, lebih baik memilih persaudaraan. Karena yang itu tadi persaudaraan sering kali kekalahan yang lebih besar kalau kita melawan saudara sendiri. Begitu ya? Ya, sudah? Perhatikan kembali untuk materi hari ini. Daulah Umayyah, tentang latar belakang pendirinya cukup sampai di sini. Apabila ada kekurangan penjelasannya bisa lanjut di pertemuan berikutnya. Ya, sudah paham sampai di sini? Sudah. Siapa pendiri Daulah Umayyah? Muawiyah bin Abi Sufyan. Namanya siapa? Meleli, dapat nilai poin plus. Ya. Yang mengundurkan diri? Hasan bin Ali. Siapa namanya? Siapa? Syahrini. Perang apa yang ada di Daulah Umayyah? Perang apa yang melatar belakangi? Iya betul. Bagaimana sistem pemerintahan administrasinya? Monarki. Siapa namanya? Nur Febriani. Bahasa resmi yang digunakan pada zaman Daulah Umayyah atau dinasti Umayyah? Sudah tadi. Sudah. Sudah ya? Cukup sekian hari ini. Mari kita sama-sama membacakan Alhamdulillah. Hari ini sangat bermanfaat bagi kami semua atau kalian semua. Ya. Terima kasih.